Pasien yang membutuhkan penanganan dari dokter spesialis kandungan dan kebidanan terancam belum dapat terlayani di UPTD RSUD Gemasanti Nusa Penida. Sebab, RSUD Gemasanti kini tak memiliki dokter kandungan dan kebidanan. Direktur UPTD RSUD Gemasanti Nusa Penida, Dr. Iketut Rai Sutapa, pada Selasa, 30 November 2021 menjelaskan, sebetulnya ada 2 dokter spesialis kandungan dan kebidanan yang selama ini melayani pasien di RSUD Gemasanti. 2 dokter itu terdiri dari dokter spesialis kandungan dan kebidanan dari program bantuan pendidikan dokter spesialis pendidikan dokter gigi spesialis atau PDS-PDGS. 1 dokter spesialis lainnya merupakan tenaga kontrak Pemprov Bali. Hanya saja, karena dokter spesialis program bantuan PDS-PDGS yang mulai bertugas sejak 1 Desember 2020 memiliki masa tugas hanya 1 tahun, sehingga berakhir pada 30 November 2021. Sementara dokter spesialis kontrak Pemprov Bali resmi mengundurkan diri per 1 Desember 2021, sehingga kedua dokter spesialis resmi tidak lagi bertugas. Berada di daerah terpencil yakni di Pulau Nusa Penida, keberadaan RSUD Gemasanti kurang diminati kalangan dokter. Bahkan, dari 2 dokter kandungan dan kebidanan, 1 dokter mengundurkan diri. RSUD Gemasanti merupakan salah satu RS Pratama warisan Made Mangkupastike saat menjadi Gubernur Bali. Diketahui, saat menjadi gubernur, Pastike membangun sejumlah RS Pratama untuk menjangkau daerah yang jauh dari layanan kesehatan. Salah satunya adalah RSUD Gemasanti yang dibangun di Pulau Nusa Penida, Klungkung. Keberadaan RSUD Gemasanti ini diharapkan bisa mengcover warga yang berada di kepulauan ini tanpa harus menyeberang ke Pulau Bali. Salah satu layanan di RSUD Gemasanti ini adalah adanya dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Sayangnya, 2 dokter spesialis kandungan dan kebidanan yang selama bertugas di RSUD Gemasanti justru berhenti bertugas. Yang mengejutkan, pengunduran diri dokter spesialis kandungan dan kebidanan mengundurkan diri karena ada masalah dalam penggajian. Lantas, berapa sebetulnya besaran gaji yang diterima dokter spesialis kandungan dan kebidanan yang dikontrak Pemprov Bali untuk ditempatkan di Nusa Penida itu? Sumber dari Pemkab Klungkung kepada radarbali.id menyebutkan, gaji yang diberikan adalah belasan juta rupiah, tepatnya 14 juta rupiah. Memang kelihatannya gaji dokter spesialis kandungan dan kebidanan ini dibandingkan dengan profesi lain tergolong cukup besar. Namun, menurut sumber ini, penghasilan dokter spesialis kandungan dan kebidanan bila berada di Bali daratan, bukan di Nusa Penida, bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan. Menurut sumber ini, bisa jadi alasan potensi penghasilan yang lebih besar di Pulau Bali daripada di Pulau Nusa Penida menjadi alasan dokter tersebut memilih mengundurkan diri. Direktur UPTD RSUD Gemasanti Nusa Penida, Dr. Iketut Rai Sutapa, pada Selasa 30 November 2021 menyatakan untuk sementara belum bisa melakukan pelayanan dokter spesialis kandungan dan kebidanan sebelum ada dokter pengganti. Menurut Rai Sutapa, Pemkab Klungkung berupaya agar pasien yang membutuhkan layanan dokter spesialis kandungan dan kebidanan tidak terganggu. Sehingga diputuskan untuk menugaskan salah satu dokter spesialis kandungan dan kebidanan yang bertugas di RSUD Klungkung untuk bertugas di RSUD Gemasanti hingga rumah sakit itu memiliki dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Hanya saja, pihaknya belum tahu kapan SK penugasan itu akan keluar. Sementara itu, Kadis Kesehatan Kabupaten Klungkung, Dr. Made Adi Swapatni dikonfirmasi terpisah, membenarkan bila salah seorang dokter spesialis kandungan dan kebidanan yang bertugas di RSUD Klungkung akhirnya ditugaskan di RSUD Gemasanti untuk mengisi kekosongan dokter spesialis di sana. Adi menjelaskan, dokter tersebut akan bertugas hingga RSUD Gemasanti mendapatkan dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Meski demikian, untuk proses penugasan dokter spesialis kandungan ke RSUD Gemasanti, nasibnya tergantung Bupati Klungkung, Inyoman Suwirto. Menyikapi kabar dan simpang siur alasan pengunduran dokter di RSUD Gemasanti, Kadiskes Bali Dr. Ketut Suwarjaya saat dikonfirmasi mengaku sangat heran. Dr. Suwarjaya heran karena antara fakta dan kabar yang beredar sangat berbeda jauh. Menurutnya, dokter spesialis kandungan dan kebidanan tersebut dikatakan bukan mengundurkan diri karena gaji kecil, melainkan dokter tersebut tidak lagi bertugas di RS Pratama Nusa Penida karena diberhentikan lantaran tidak disiplin saat bertugas, imbuh Dr. Suwarjaya. Direktur RSUD Gemasanti kemudian meminta yang bersangkutan untuk diberhentikan. Tak mau asal mengklarifikasi alias membantah, Kepala Diskes Bali, Dr. Ketut Suwarjaya kemudian menunjukkan sebuah surat yang ditujukan pada dirinya dari pihak UPTD RSUD Gemasanti Nusa Penida. Surat tersebut ditandatangani langsung Direktur UPTD RSUD Gemasanti Nusa Penida, Dr. Iketut Rai Sutapa,
dengan perihal rekomendasi pemberhentian perjanjian kerja tertanggal 24 November 2021. Dalam surat bernomor 800/911/RSUD-GSNP-2021 tersebut, tertuang atas nama dokter yang mundur tersebut. Dokter tersebut dianggap tidak disiplin dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kerja non-PNS di UPTD RSUD Gemasanti Nusa Penida. Ada dua hal yang terungkap dalam surat tersebut. Salah satunya, dokter spesialis tersebut tidak berada dalam wilayah Nusa Penida saat jaga sore maupun jaga malam. Sehingga, pelayanan hanya dilaksanakan on-call atau via telepon yang mengakibatkan pasien dirujuk bila mana memerlukan tindakan spesialistik. Maka, untuk menjaga mutu pelayanan, kejelasan pelayanan dan citra UPTD RSUD Gemasanti Nusa Penida di masyarakat, pihaknya merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk memberhentikan dokter spesialis tersebut. Sempat mengundang simpati banyak pihak, kedok dokter spesialis di RSUD Gemasanti Nusa Penida yang sebelumnya mengaku mengundurkan diri karena alasan mendapat gaji kecil, berbalik jadi bahan bulian. Tak hanya tidak disiplin dengan melayani pasien via on-call atau sambungan telepon, dan jarang berada di RS saat jaga sore dan malam, namun, fakta baru dokter ini juga dikatakan jarang masuk alias tukang bolos. Alasan kedua ini, hingga dokter tersebut direkomendasikan untuk diberhentikan, yakni selama bulan November 2021, atau tepatnya dari awal sampai dengan tanggal 24 November 2021, dokter tersebut bertugas atau masuk cuma sehari, selebihnya tanpa keterangan. Oknum dokter di RS Pratama Nusa Penida itu mundur karena memang tidak disiplin, sehingga alasan itulah Direktur RSUD Gemasanti meminta untuk diberhentikan bukan karena gajinya kecil. Kadiskes Bali mengungkap gaji yang diterima dokter tersebut, kata Dr. Suwarjaya, dokter bersangkutan menerima honor atau gaji dengan besaran 14 juta rupiah. Bahkan, terkait besaran honor yang diterima dokter spesialis, Dr. Suwarjaya menyatakan jika besaran tersebut sudah sesuai peraturan gubernur.